duit yang dikasih Soros tuh bukan sekedar duit cuma-cuma, ada agenda di duit yang dikasih itu. But it was in the 1992 Black Wednesday crisis that George Soros earned his reputation as a ruthless financier. Dan akhirnya gara-gara itu George Soros dapat julukan The Man Who Broke the Bank of England. Ini sebenarnya udah dari lama pengen gue bahas nih, tapi lupa-lupa mulu. Gue tuh pengen banget bahas soal tokoh asing yang sering banget dikaitin sama jargon "Hey, antek-antek asing". Iya, gue mau bahas soal George Soros. Ya, kalau lagi ada debat-debat dan diskusi di internet yang isinya tuh ngeritik pemerintah, sering banget tuh kan muncul komen yang bilang, dasar antek-antek Soros. Dibayar Soros aja bangga. Jadi kesannya orang-orang yang ngeritik pemerintah tuh mereka tuh udah pasti dibayar sama Soros, dibayar sama asing buat melemahkan Indonesia. Bahkan waktu pecah demo gede di bulan Agustus September 2025 kemarin, itu juga tuh muncul tuh narasi yang bilang kalau aksi ini didanai sama George Soros. Nah, tapi George Soros ini tuh siapa sih sebenarnya? Kok bisa-bisanya dia dibilang sebagai dalang dari demo-demo besar? Tapi, sebelum kita lanjut bahas Soros dan kekayaannya yang edan banget, gue mau sharing dikit nih. Lu ngerasain gak sih belakangan ini kan kalau kita mau beli sesuatu tuh kan kita jadi sering mikir 2-3 kali kan? Ya, kondisi ekonomi global kan emang lagi panas dan akhirnya ngefek ke harga-harga barang yang mulai pada naik. Yang gue inget banget tuh kemarin tuh ini nih, naiknya harga gadget kayak HP sampai laptop gara-gara salah satu komponennya lagi langka. Bahkan sampai konsol game juga kan ikut naik kan? Buat pertama kalinya sepanjang sejarah, harga konsol kayak PS5 gitu itu lebih mahal dibanding harga pas dia rilis. Terus barang-barang berbasis plastik juga kan pada naik tuh kan harganya kan, gara-gara Selat Hormuz ditutup, imbas dari perang Iran. Dan ya udah, pada naik semua, bingung deh kita mau belanja deh. Nah, dengan situasi kayak gini, sekarang di sini gue mau kasih lu tips nih, biar lu bisa lebih hemat waktu belanja. Khususnya belanja online. Gue mau kenalin lu sama yang namanya Shopback. Jadi Shopback ini dia tuh aplikasi belanja yang bisa bikin lu dapat cashback tiap belanja online. Kayak kalau lu suka belanja barang di Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop, atau booking tiket, hotel, dan lain-lain buat liburan kayak di Traveloka atau tiket.com, si Shopback ini bakal ngasih lu cashback yang bisa dicairin lagi jadi uang tunai lewat rekening bank. Wih, ini enaknya sambil kita praktekin deh ya. Sini nih, gue kasih lihat nih. Nah, caranya gampang kok nih. Mana nih Shopback? Nah. Apa? Belum punya aplikasinya? Ya udah, langsung lu download aja deh tuh di link di description box. Oh ya, sama pas lu daftar akun jangan lupa masukin kode SBKOY. Nah itu langsung dapat bonus cashback lo tuh 20.000 gratis. Belum apa-apa udah dapet duit nih. Oke, lanjut. Abis kita buka aplikasi Shopback, langsung aja tuh klik tuh mau belanja di mana tuh. Misalnya mau belanja di Tokopedia. Nah, abis lu klik Tokopedia, tinggal lanjut klik belanja sekarang. Nah, masuk deh tuh ke aplikasi Tokopedia-nya tuh. Kita cari barang yang mau kita beli, terus kita check out kayak biasa. Dan udah deh, cashback-nya bakal langsung masuk ke akun lu deh. Nih, kayak yang punya gua nih. Dan ini fix duit semua loh. Duit yang kalau udah terkonfirmasi minimal 50.000 bisa langsung lu cairin ke rekening bank lu. Dan ya itulah alasan kenapa gue suka belanja di Tokopedia lewat Shopback. Soalnya ya itu, cashbacknya tuh dapat tanpa batas, tanpa minimal belanja. Pokoknya beli apa aja langsung dapat cashback. Apalagi kalau lu belinya pas hari Jumat. Wah, itu cashbacknya tuh lu langsung dapat 20% tuh, maksimal 5.000. Dan bakal dapat bonus cashback lagi sampai dengan 100.000. Dan kalau lu pengen dapat cashback Tokopedia lebih banyak lagi, selain tiap Jumat, lu juga bisa belanja pas tanggal kembar. Kayak di 66, 77, atau di tanggal-tanggal gajian. Kayak tanggal 25 sampai 27 tiap bulannya. Wah, itu cashbacknya tuh lagi tinggi-tingginya tuh. Gimana? Mantep banget kan? Lu bisa tenang belanja karena tahu bakal dapat cashback dari tiap transaksi. Jadi ya tunggu apa lagi? Download dan cobain sendiri untungnya belanja pakai Shopback biar tabungan lu nambah. Ini linknya gue taruh di deskripsi ya. Dan inget jangan lupa abis download masukin kode SBKOY buat dapat bonus cashback 20.000 gratis. Belanja dulu apa gue baru syuting ya? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas siapa sebenarnya George Soros dan kenapa dia dianggap sebagai penyebab krisis dunia. Di Learning by Googling.
Jadi, buat yang mungkin belum tahu, George Soros ini tuh merupakan seorang ahli dan spekulan keuangan, investor, sekaligus filantropis berkebangsaan Hungaria, Amerika. Dia lahir di Budapest, Hungaria di tahun 1930 dengan nama asli Georgi Schwartz. Dan sebagai seorang Yahudi, kehidupan awal dia ya jelas bukan sesuatu yang mudah ya. Soalnya dia tuh kan jadi salah satu korban kekejaman Om Kumis di era Perang Dunia II kan. Nah, pas perang selesai, keluarga dia pindah ke Inggris dan Soros kemudian kuliah di salah satu kampus bergengsi di sana, di London School of Economics. Terus habis lulus kuliah, Soros pindah ke Amerika dan mulai berkarir di Wall Street. Hedge fund legend, billionaire philanthropist, often described as a bleeding heart liberal. George Soros was born in 1930 to a Jewish family in Budapest, Hungary. Nah, di dunia finansial banyak yang nganggep Soros nih ibarat dewa. Jadi di tahun 1970 dia tuh ngediriin hedge fund. Dia ngediriin lembaga pengelola investasi swasta yang namanya Soros Fund Management. Dan disitulah anggapan kalau Soros nih dewa nih muncul nih. Soalnya insting investasi dia tuh tajam banget. Sama dia juga terkenal dengan taktik short sellingnya. Apaan tuh short selling? Simpelnya dia tuh bakal kayak semacam bertaruh gitu kalau harga suatu aset bakal turun. Jadi dia minjem aset, misalnya saham atau mata uang asing. Nah terus langsung tuh itu aset dia jual di harga yang masih tinggi. Nah habis itu Soros nunggu tuh sampai harga aset itu anjlok, sampai harga asetnya drop. Nah pas harga aset udah anjlok, baru tuh dia beli lagi aset yang sama dengan harga yang jauh lebih murah kan, karena kan udah anjlok kan. Dia beli, terus dia balikin lagi ke pihak yang tadi minjemin asetnya. Nah itu kan di situ kan ada selisih harganya ya. Nah itu tuh yang jadi keuntungan dia tuh, itu yang jadi cuan dia. Atau kalau mau simpel lagi, analogi gampangnya gini deh nih. Misalnya lu minjem payung ke temen lu pas lagi musim hujan deras. Dan karena waktu itu semua orang butuh payung kan, jadinya ya harga payung tuh mahal. Misalnya satunya tuh 500.000. Nah abis lu pinjem, itu payung pinjaman itu langsung lu jual lagi di harga 500.000. Terus beberapa bulan kemudian, waktu musim hujan udah selesai, orang udah nggak terlalu butuh payung lagi, dan harga payung juga udah turun jadi 200.000 misalnya. Nah itu di situ langsung beli payung lagi, payung yang sama persis kayak yang lu pinjem tadi, dengan harga 200.000 buat dibalikin ke temen lu tadi. Nah kalau gini kan akhirnya temen lu tetap dapat payungnya balik, tapi lu sekarang untung 300.000 dari selisih harga tadi. Nah kurang lebih kayak gitu tuh cara kerja short selling tuh. Ya nggak bodoh bundak sih jatuhnya ya. Dan dengan cara ini, beserta insting dan strategi investasinya, Soros berhasil ngumpulin kekayaan fantastis. Kalau menurut datanya Forbes, kekayaan bersih Soros saat ini tuh diperkirakan mencapai 7,5 miliar US dollar atau sekitar 110 triliun rupiah. Mantap juga tuh duit tuh. Oh iya, George Soros ini dia juga tuh ngediriin yayasan amal raksasa yang namanya OSF, Open Society Foundations. Dan sampai saat ini dia tuh udah nyumbang lebih dari 32 miliar US dollar dari harta pribadi dia ke yayasan ini. Dan duit dari yayasan OSF inilah yang sering dianggap sebagai alat Soros buat ngerusak tatanan sebuah negara. Gara-gara ini George Soros jadi dianggap sebagai pihak asing yang pengen ngerusak sebuah negara. Kenapa bisa gitu? Soalnya yayasan ini tuh udah nyalurin duitnya ke seluruh dunia buat ngedukung gerakan pro-demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan, kebebasan pers, dan reformasi hukum di seluruh dunia. Termasuk ngebantu numbangin rezim komunis di Eropa Timur pada akhir 80-an yang berujung pada runtuhnya Uni Soviet. Jadi ya bisa dibilang bubarnya Soviet tuh ada campur tangan doi nih. Dan karena itulah jadi selalu ada anggapan duit yang dikasih Soros tuh bukan sekedar duit cuma-cuma, ada agenda di duit yang dikasih itu. Dan ya bener atau enggaknya yang pasti Soros keluar duit dari situ tuh banyak aja. Hampir 500 triliun loh. Much of Soros's global reach is through his charity, Open Society Foundations, which he's donated $32 billion to. He says he founded the charity to build vibrant and tolerant democracies. There are certain things one has to fight for even if it's not popular. Dan sebenarnya kalau ngomongin sepak terjangnya, ada satu faktor lain lagi nih yang jadi alasan kenapa Soros tuh banyak yang nggak suka. Termasuk di sini elit politik dan kepala negara. Alasannya soalnya George Soros tuh punya rekam jejak jadi pemicu krisis ekonomi dunia. Ya, bisa bayangin gak lu? Kelakuan satu orang bikin dunia sampai krisis tuh bisa bayangin gak lu? Emang dia ngapain? Lu inget kan strategi short selling yang tadi gue jelasin? Nah, kalau strategi itu dipakai di instrumen kayak saham, mungkin masih oke lah. Tapi sekarang lu bayangin, dia ngelakuin short selling itu ke mata uang suatu negara. Wah, itu langsung ngasih dampak yang luar biasa tuh.
Dan nyebelinnya pas ditanya alasannya kenapa George Soros tega ngelakuin itu ke suatu negara, jawabannya simple. Ya doi nyari untung doang, nyari cuan. Bodoh amat negara itu nantinya krisis, bodoh amat orang jadi susah hidupnya. Yang penting bisa cuan, gas mania udah. Ya emang jadi kontras banget sih ya sama image filantropisnya dia tadi ya. Iya dong, di satu sisi dia mau gelontorin banyak uang buat ngedukung pendidikan, HAM, kebebasan pers, sampai demokrasi di berbagai dunia. Tapi di sisi lain dia juga spekulan yang apa ya? Ya dalam tanda kutip jahat lah, yang fokusnya cuma cuan pribadinya tanpa mikirin dampak dari tindakannya. Ini kan kontradiktif nih. Tapi emang dia bikin krisis apa sih? Disebut seenggaknya ada 2 krisis ekonomi dunia yang dipicu sama tindakan doi. Yang pertama ada peristiwa Black Wednesday di Inggris di 16 September 1992. Jadi waktu itu Inggris mereka tuh masih tergabung di ERM, European Exchange Rate Mechanism, sistem yang maksa nilai tukar mata uang negara-negara Eropa tetap stabil. Nah, kalau menurut artikel di Investopedia, waktu itu Soros tuh ngeliat kalau nilai tukar pound sterling Inggris tuh overvalued, nilainya tuh ketinggian, padahal ekonomi mereka tuh lagi rapuh. Dan akhirnya di situ Soros ngelakuin strategi short selling ke mata uang pound sterling. Dia minjem pound sterling dalam jumlah banyak, terus dia jual ke mata uang lain, kayak ke US dollar sama mark Jerman, yang dia anggap punya fundamental lebih bagus. Dan karena Inggris tuh join ERM, jadinya Soros tuh punya jaminan nilai mata uang kan? Atau simpelnya dia dijamin bisa selalu ngejual pound sterling dengan harga mahal, dengan harga tertinggi. Nah masalahnya si pound sterling ini kan sama Soros kan dijual-jualin terus kan, yang ngebikin jumlahnya di pasar uang jadi meningkat. Nah jumlahnya di pasar uang banyak tapi harganya mahal, jadinya ya orang nggak tertarik lah buat beli. Terus kalau udah gini siapa dong yang beli? Dan jawabannya ya Bank Sentral Inggris. Dan ingat sekali lagi, karena Inggris gabung ERM, jadinya mereka punya kewajiban buat mastiin nilai mata uang mereka stabil dong. Makanya mereka ngebeli uang dari Soros tuh dengan harga yang mahal. Beli terus sampai akhirnya Inggris terpaksa pakai cadangan devisa mereka buat ngebeli pound sterling yang dijual sama Soros. Dan setelah berlangsung selama berminggu-minggu, cadangan devisa Inggris jelas menipis dong. Bahkan di titik itu Inggris sempet tuh naikin suku bunga mereka sampai 15%. Yang jelas ini berdampak banget dong ke perekonomian masyarakat Inggris. Kacau. Dan akhirnya setelah ngelihat devisa menipis dan ekonomi dalam negerinya kacau, akhirnya di situ Inggris nyerah. Di hari Rabu, 16 September 1992, Inggris narik pound sterling dari ERM. Yang ngebikin pemerintah Inggris udah nggak ada kewajiban lagi buat ngebeli pound sterling di harga mahal. Dan akhirnya pound sterling nilainya langsung terjun bebas tuh dalam waktu cuma 1 hari doang. Dan pas nilainya anjlok ini, Soros bereaksi lagi tuh. Langsung dia beli pound sterling dengan harga miring. Mumpung lagi drop kan, diserok semua tuh sama dia tuh pound sterling tuh. Dan dengan gini jelas dia dapat lebih banyak dari jumlah pounds yang dia pinjem kan. Dan akhirnya ya utangnya dia bayar, sisanya jadi cuan deh. Nih, kalau menurut berbagai sumber, di satu hari itu Soros tuh berhasil untung sampai 1 miliar US dollar. Dan akhirnya gara-gara itu George Soros dapat julukan The Man Who Broke the Bank of England. Pria yang membuat Bank Sentral Inggris bangkrut. Ya, emang gila sih ini sih. Short selling. 1970, he set up Soros Fund Management. But it was in the 1992 Black Wednesday crisis that George Soros earned his reputation as a ruthless financier. He says his impact has been overstated. My power is greatly overestimated. I really did not break the Bank of England. It was the market that broke it. I was just leading the charge. Terus yang kedua, selain Inggris, ya gue yakin lu udah tahu lah. George Soros jadi salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1997. Yang juga berdampak ke negara kita. Kalau menurut PBS Frontline, awalnya krisis ini tuh terjadinya tuh di Thailand, di Phaket Thai. Jadi waktu itu Thailand tuh kan lagi berubah kan, lagi bertransformasi kan, dari negara agraris jadi negara industri. Itu di momen itu perusahaan-perusahaan dari luar, khususnya dari Jepang, mereka mulai banyak tuh yang bikin pabrik di Thailand. Nah, dapat investasi seger dari luar gini, akhirnya mulai ngubah perekonomian Thailand nih. Makin-makin mereka hunting investor. Dan demi menarik minat investor, Thailand ngebikin sebuah kebijakan moneter yang memastikan nilai baht tetap sama. 1 US dollar nilainya akan selalu 25 baht. Ini dari sini aja udah kelihatan ya, ini polanya nih mirip-mirip sama yang di Inggris tadi nih. Mirip-mirip kayak ERM tadi nih.
Dan bener aja, Soros lagi-lagi ngeliat celah di sini. Langsung dia neken kontrak sama bank-bank komersil di Thailand. Isi kontraknya dari bank-bank itu, Soros bakal minjem US dollar dan bakal ngebalikin ke bank-bank itu dalam bentuk Thailand baht. Dan karena nilai tukar baht waktu itu stabil kan, 1 US dollar pasti 25 baht, akhirnya ya bank-bank komersil ini pada berani tuh minjemin US dollar ke Soros. Mereka mikirnya, ini pasti aman nih, nilainya nggak akan berubah nih. Udahlah, kasih aja lah udah. Pada gitu tuh. Dan karena bank-bank komersil ini pada perlu US dollar buat dipinjemin ke Soros, akhirnya bank-bank ini jadi pada nukerin baht mereka ke US dollar deh, ke bank sentral Thailand. Ini sampai sini jelas ya prosesnya ya. Bank-bank komersil mereka pada beli US dollar ke bank sentral pakai baht, terus US dollar ini mereka pinjemin ke Soros. Dan akhirnya ya sama kayak kasus Inggris, lama-kelamaan cadangan devisa, cadangan US dollar di bank sentral Thailand kan jadi menipis kan, karena dibeli terus kan. Dan bener aja, di tanggal 2 Juli 1997, Bank Sentral Thailand nyerah. Mereka ngelepas baht ke pasar. Dan akhirnya nilainya terjun bebas tuh. Dari yang awalnya 1 US dollar setara 25 baht, itu langsung jeblok tuh. Jadi 1 US dollar setara 54 baht. Jauh banget, Cir. Dan udah deh, ekonomi Thailand langsung hancur dalam waktu sehari. Nah, ngelihat Thailand bangkrut, investor-investor akhirnya pada nggak percaya lagi dong sama perekonomian Asia yang sebenarnya waktu itu tuh lagi disebut sebagai keajaiban. Tapi gara-gara kejadian itu, para investor tuh jadi ngelihatnya, ini kalau Thailand aja bisa kolaps ekonominya, pasti negara lainnya juga sama nih. Dan ya udah, dari situ akhirnya para investor jadi pada narikin modal mereka dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Bahkan nih, pihak Malaysia waktu itu, Mahathir Mohamad, wah itu doi itu langsung murka banget tuh. Dan secara terang-terangan nuduh George Soros sebagai dalang yang sengaja menghancurkan mata uang Asia demi keuntungan pribadi. Tapi ya dari Sorosnya sendiri sebenarnya dia tuh sempat ngebantah tuduhan itu tuh. Dia bilang waktu krisis terjadi, yayasannya tuh malah lagi beli mata uang Asia loh, bukan ngejual. Kalau gitu kan mananya yang dapat untung kan, mana yang nyari cuan. Cuma ya terus kalau kita ngelihat sepak terjangnya kan, termasuk di kasus Inggris, ya mana ada yang percaya. Makanya akhirnya cap sebagai perusak ekonomi Asia nempel di sosok George Soros. Sor, lakuanmu niku loh. Ada. Malaysia's Prime Minister Mahathir blames Soros for the crisis, but Soros denies it. I am just a speculator. I didn't cause the crisis. I am just a whistleblower in a way. I can't really move the market by myself alone. Nah, tapi terus apa bener kalau Soros ini adalah si asing yang disebut sama Presiden Prabowo? Ya, kayak yang udah kita bahas tadi, Yayasan Doi, OSF, itu kan emang sering ngasih dana hibah kan ke organisasi yang bergerak di bidang-bidang kayak HAM, kebebasan pers, dan demokrasi. Dan faktanya emang ada nih LSM-LSM sama media-media di Indonesia yang nerima dana hibah dari OSF atau yayasan-yayasan lain yang terhubung ke Soros. Dan karena itulah makanya pas demo gede di bulan Agustus tahun lalu tuh pecah, munculkan tuh narasi-narasi yang secara spesifik bilang kalau demo itu didanain sama George Soros. Nah, apakah di sini ada yang penasaran sama kebenarannya pas ngedenger narasi itu? Mungkin lu langsung kayak, bener nih demo ini pesenan. Apa bener duit hibah ke organisasi-organisasi tadi tuh adalah remote controlnya Soros buat ngelemahin Indonesia? Dan buat ngejawab itu, gua cari tahu deh tuh. Ini sebenarnya narasinya nih muncul dari mana sih awalnya? Yang dulu demo ini tuh demo bayaran Soros tuh siapa sih sebenarnya? Dan ternyata kalau menurut laporan dari ASPI, Australian Strategic Policy Institute, sama Koalisi Cek Fakta, mereka bilang narasi ini adalah disinformasi yang sengaja disebar buat ngerusak citra protes warga. Wow. Dan menariknya, narasi-narasi kalau Soros adalah biang kerok demo, itu pertama kali banget diembuskannya tuh justru oleh kantor berita punyanya pemerintah Rusia. Kayak Sputnik sama Pravda. Mereka ngutip pernyataan dari Angelo Giuliano, orang yang ngakunya pakar geopolitik dan intelijen. Tapi pas dicek latar belakangnya ternyata Angelo Giuliano ini tuh bukan ahli intelijen. Dia tuh cuma mantan pengusaha blasteran Swiss Italia yang tinggal di Hong Kong. Dan ternyata dia nih emang udah dari lama dikenal sebagai influencer yang sering jadi corong propaganda pemerintah Cina dan Rusia. Emang ke situ doi arahnya.
Nah ini sampai sini mungkin lu bingung nih. Lah kenapa Rusia sama Cina jadi repot-repot nyebarin info yang nggak bener soal Soros di demo Indonesia? Iya, emang alasannya apa? Nah masih menurut laporan dari ASPI, tujuannya tuh ya murni geopolitik. Jadi menurut mereka, Rusia sama Cina mereka tuh pengen ngasih framing bahwa setiap demonstrasi pro-demokrasi di negara berkembang itu tuh bukan aspirasi murni rakyat, tapi ulah Amerika Serikat dan negara-negara barat yang diwakili oleh Soros buat ngebikin kacau negara tersebut. Apalagi terus Rusia sendiri kan mereka tuh kan emang kayak punya semacam dendam kesumat sama Soros kan. Karena yang tadi tuh Soros dipercaya punya andil besar dalam runtuhnya Uni Soviet. Bahkan terkait demo ini, si Angelo Giuliano tadi, dia tuh sampai pakai analogi, atau mungkin lebih ke cocok logi yang bilang kalau penggunaan simbol bendera bajak laut Jolly Roger dari anime One Piece di demo-demo di dunia itu adalah salah satu indikasi kuat keterlibatan Soros. Hah? Jadi dia tuh ngebandingin penggunaan simbol One Piece di demo kemarin sama peristiwa revolusi warna. Jadi buat yang mungkin belum tahu, revolusi warna tuh adalah serangkaian aksi pro-demokrasi damai di wilayah bekas Soviet dan Balkan di sekitar tahun 2000-an. Nah, di aksi-aksi ini nih selalu ada simbol-simbol yang dipakai tuh, dan biasanya pakai warna tertentu atau pakai nama bunga. Nah, menurut si Angelo Giuliano, penggunaan bendera One Piece di demo-demo tuh ya sama kayak gitu. Ya, agak lumayan maksa sih ya. Sementara narasi keterlibatan Soros bermula dari media Rusia Sputnik. Media bias fact check menilai Sputnik tidak dapat dijadikan rujukan terpercaya karena sering menyebarkan teori konspirasi serta propaganda pro-Rusia dengan mengutip sumber yang tidak kredibel. Tapi ya sejujurnya kalau emang bener kayak gitu, gue jadi ada satu hal yang ganjel nih. Jadi gini, narasi-narasi antek asing, antek Soros itu kan sampai sekarang kan masih sering dipakai buat nyudutin orang-orang yang ngeritik pemerintah kan. Nah ini kalau hubungan kita cenderung deket tuh sama Cina atau Rusia, ya mungkin ini jadi masuk akal nih. Tapi pemerintah kita kan nggak gitu kan. Malah yang ada belakangan ini tuh pemerintah kita kan malah deketnya kan ke Amerika kan, ke Barat kan. Nah ini kalau gini, kalau agenda tadi bener, kalau ternyata Angelo Giuliano ngomong gitu tuh emang punya tujuan, wah gue kalau jadi Rusia pasti bete sih. Kalau bener gitu kan Rusia kan pasti kan ngerasanya kan kayak, wah lu udah gue bantu bikin narasi biar ketika bisa dibungkam, malah mendekat ke kubu lawan, malah mendekat ke Amerika. Lu gimana sih? Pasti kan ngerasanya kan gitu dong. Cuma ya terlepas dari itu ya, jujur si Soros ini emang ngeri banget sih ya. 2 kali lo bikin dunia krisis loh. Wah. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah dia nih cuma sekedar spekulan yang nyari cuan doang, atau dia emang punya agenda besar buat ngerusak tatanan dunia? Yang mana nih? Silakan komen. Public enemy George number Soros, one. the greatest speculator George of them all. Soros amassed around $1 billion Forced that Britain day, out of the speculating on European supporting exchange rate anti-communist dissident The man activity. who broke the Bank of England. Oke, sekian Lari Mungkin kali ini tentang siapa itu George Soros dan kenapa dia dianggap sebagai penyebab krisis dunia. Dan ternyata ya itu, emang ada kelakuan dia tuh di situ tuh. Ya, kalau lemari fisika udah salah, atau mau nanya, atau video, tulis komen, itu juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.